Pernah nggak kamu bayangkan, baru saja keluar dari ruang bersalin, tubuh masih gemetar, darah masih mengalir, dan nyawa serasa baru dikembalikan Tuhan. Tapi, orang yang seharusnya memelukmu justru melempar uang ke dadamu dan berkata, "Naik bus saja, mobilku bau." Kalau ini terjadi padamu, apa kamu masih bisa menahan air mata? Sebelum ceritanya aku lanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Karena di sini, kita bahas kisah nyata dan fiksi penuh pelajaran hidup, pengkhianatan, dan keberanian perempuan. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu, cerita ini sampai ke kota kamu. Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku baru saja melahirkan anak pertamaku. Bukan dengan mudah, bukan dengan cepat, bukan tanpa rasa sakit. Proses persalinan itu seperti pertarungan antara hidup dan mati. Aku masih ingat jelas bagaimana tubuhku menggigil di atas ranjang rumah sakit. Lampu putih menyilaukan, bau antiseptik menusuk hidung. Suara alat medis berbunyi pelan, tapi di telingaku seperti dentuman palu. Setiap kontraksi datang seperti ombak besar yang menghantam tanpa ampun. Aku menggigit bibirku sendiri sampai terasa asin oleh darah, hanya agar tidak berteriak terlalu keras. Tanganku mencengkram spray, kukuku hampir robek, nafasku terengah-engah. Di dalam kepalaku hanya ada satu doa yang terus berulang. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan aku. Berjam-jam aku bertahan. Berjam-jam aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Dan ketika akhirnya tangisan bayi itu terdengar, aku menangis lebih keras dari siapapun di ruangan itu. Bukan karena sakit, tapi karena lega, karena masih hidup. Karena aku berhasil membawa manusia kecil ke dunia ini. Tapi setelah semuanya selesai, setelah darah dibersihkan, setelah tubuhku dijahit, setelah bayiku dibedong dan diletakkan di dadaku, aku pikir aku akan pulang sebagai seorang ibu yang dipeluk suaminya. Aku salah. Pagi itu, saat aku keluar dari kamar rumah sakit dengan langkah tertatih, perutku masih terasa seperti ditarik dari dalam, pinggangku seperti patah, dan kakiku gemetar menahan berat tubuh sendiri. Aku melihat dia berdiri di dekat pintu. Suamiku. Tangannya memutar-mutar kunci mobil. Wajahnya datar, matanya dingin. Tidak ada senyum, tidak ada terima kasih sudah berjuang. Tidak ada kamu hebat. Hanya tatapan asing. Aku mendekat pelan, menggendong bayi kami. Tubuhku masih bau darah, keringat, dan obat. Rambutku kusut, wajahku pucat. Tapi di dadaku, ada manusia kecil hasil cinta kami. Aku pikir dia akan tersenyum. Aku pikir dia akan memeluk kami. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, naik bus saja. Aku terdiam. Belum sempat aku bertanya, dia mengeluarkan selembar uang dari dompetnya dan melemparkannya ke arah dadaku. Plek, uang 50.000 jatuh mengenai bajuku. Mobilku bau, jangan kotori jok. Detik itu juga, aku merasa bukan istri, bukan ibu dari anaknya, tapi beban. Dadaku sesak, tenggorokanku seperti dicekik. Mataku panas, tapi aku menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang-orang. Aku menunduk, memungut uang itu dengan tangan gemetar. Orang-orang di sekitar kami melihat. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang menatap iba. Dan suamiku sudah membalikkan badan, masuk ke mobil, menutup pintu, dan pergi, tanpa menoleh satu kali pun. Aku berdiri di sana, sendiri, baru saja melahirkan, dengan bayi di gendongan, dan harga diri yang hancur di lantai rumah sakit. Aku melangkah keluar dari rumah sakit seperti orang yang baru pulang dari medan perang. Kakiku gemetar menahan berat tubuh sendiri. Punggungku terasa bungkuk, dan setiap tarikan napas seperti menyayat bagian dalam perutku. Jahitan di rahimku masih perih, panas, dan terasa ditarik-tarik dari dalam. Di dadaku, aku menggendong bayi kami yang masih merah, masih hangat, masih rapuh. Tangisnya kecil, serak, dan lemah. Seolah dia pun kelelahan setelah berjuang keluar ke dunia yang belum ramah. Di tanganku yang lain, aku masih memegang uang 50.000 yang tadi dilempar ke arahku. Uang itu terasa lebih berat dari seluruh bebanku hari itu. Karena bukan nilainya yang menyakitkan, melainkan cara dia memberikannya. Di depan rumah sakit, halte bus terlihat penuh. Orang-orang lalu lalang dengan wajah terburu-buru. Ada yang tertawa, ada yang berbicara di telepon, ada yang memeluk keluarganya. Aku berdiri di antara mereka, tapi rasanya seperti tidak ada di dunia yang sama. Aku bukan bagian dari keramaian itu. Aku hanya seorang perempuan yang baru melahirkan, berdiri dengan tubuh lemah dan hati yang hancur,
menunggu bus dengan bayi di gendongan, sementara suaminya pergi dengan mobil tanpa menoleh. Bus datang dengan suara rem yang melengking. Pintu terbuka. Bau asap, debu, keringat, dan solar langsung menyergap hidungku. Aku ragu sesaat. Kakiku ingin mundur, tapi pikiranku memaksa maju. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan langkah pendek-pendek, aku naik ke dalam bus. Setiap anak tangga terasa seperti gunung yang harus kutaklukkan. Tanganku gemetar memegang besi pegangan. Bayiku aku dekap lebih erat. Aku mencari tempat duduk. Bangku depan penuh. Aku berjalan tertatih ke belakang dan akhirnya duduk di sudut dekat jendela. Bus mulai jalan. Roda bergetar, mesin meraung, dan tubuhku ikut terguncang. Setiap kali bus melewati jalan berlubang, rasa sakit di perutku seperti ditusuk pisau. Aku menahan napas, menutup mata, dan menggigit bibir. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku takut jahitanku terbuka. Aku takut darah keluar lagi. Tapi aku lebih takut bayiku terguncang terlalu keras. Aku menurunkan kepalaku ke arah dadanya. Bau khas bayi yang baru lahir, campuran susu, bedak, dan darah kering, membuat mataku panas. Tangisku naik ke tenggorokan, tapi kutahan. Aku tidak mau menangis keras-keras di depan orang asing. Aku tidak mau terlihat lemah, meskipun sebenarnya aku sudah hancur. Seorang ibu tua duduk di sebelahku. Wajahnya penuh keriput, matanya lembut. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu baru melahirkan ya, Nak?" Aku mengangguk. "Masih sakit?" Aku mengangguk lagi. "Suamimu kemana?" Pertanyaan itu membuat dadaku seperti ditusuk. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Aku hanya menunduk, memeluk bayiku lebih erat. Air mataku jatuh satu persatu ke kain bedong. Ibu itu menghela napas panjang. "Yang sabar ya, Nak. Jadi ibu itu memang berat." Aku ingin berkata bahwa yang berat bukan hanya melahirkan, tapi juga menjadi istri dari laki-laki yang tidak punya empati. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku hanya diam. Bus terus berjalan, meninggalkan rumah sakit, meninggalkan hari kelahiranku, dan membawaku menuju rumah yang entah seperti apa keadaannya. Aku memandang keluar jendela. Kota bergerak pelan. Toko-toko, lampu lalu lintas, motor yang menyalip, anak-anak sekolah yang tertawa. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Seolah tidak peduli bahwa hatiku baru saja runtuh. Di pantulan kaca, aku melihat wajahku sendiri. Pucat, mata bengkak, rambut kusut. Tidak ada sisa riasan, tidak ada sisa keanggunan. Tapi di dadaku ada bayi kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Dia tidak tahu ayahnya baru saja mengusir ibunya naik bus. Dia tidak tahu ibunya diperlakukan seperti barang kotor. Aku berbisik di telinganya. "Maaf ya, Nak. Mama salah memilih ayahmu. Tapi Mama janji, Mama akan kuat buat kamu." Bus berhenti beberapa kali. Orang naik dan turun. Setiap kali pintu terbuka, angin panas masuk dan membuat keringatku semakin banyak. Bajuku mulai lengket. Perutku terasa semakin perih. Aku memejamkan mata, mencoba bertahan sampai tujuan. Akhirnya, bus berhenti di dekat rumah kami. Aku turun dengan hati-hati. Kakiku terasa seperti bukan milikku lagi. Aku melangkah pelan menyusuri jalan kecil menuju rumah. Setiap langkah terasa berat. Aku membayangkan akan sampai di rumah. Rebahan sebentar, minum air hangat, lalu tidur bersama bayiku. Aku tidak berharap lebih dari itu. Tapi ketika aku sampai di depan pintu rumah, ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya ada suara TV. Biasanya ada suara orang. Tapi sekarang, sunyi. Aku membuka pintu. Dan aku langsung tahu, ada yang salah. Rumah itu kosong. Tidak ada lemari di ruang tamu, tidak ada sofa, tidak ada TV, tidak ada rak sepatu. Dinding terlihat telanjang. Lantai dingin. Gema langkah kakiku terdengar jelas. Aku melangkah masuk ke kamar. Kasur tidak ada. Lemari bajuku hilang. Semua baju, selimut, peralatan bayi, bahkan foto-foto kami, lenyap. Aku berdiri terpaku di tengah rumah kosong itu, menggendong bayi, dengan mulut terbukai dan mata tidak berkedip. Otakku tidak langsung bisa menerima kenyataan. Rasanya seperti mimpi buruk, atau seperti salah masuk rumah orang. Tapi ini rumahku, dan ini benar-benar kosong.
Tangisku pecah. Aku duduk di lantai, memeluk bayiku erat-erat. Nafasku sesak. Air mata mengalir deras. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku baru melahirkan. Tubuhku lemah. Hatiku hancur. Dan sekarang, aku tidak punya rumah. Di saat itulah ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo? Suaranya di seberang terdengar panik. Napasnya memburu. Kamu di mana? Kamu bawa anak kemana? Aku di rumah, jawabku lemah. Bohong, teriaknya. Rumah kosong. Kamu sengaja mau bikin aku gila ya? Aku menutup mata. Air mataku jatuh lagi. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya isak. Rumah memang kosong, kataku pelan. Semua barang sudah diangkut. Hening sesaat di seberang. Siapa yang ngangkut? Aku tahu jawabannya. Ibumu. Suamiku terdiam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Tadi kamu lempar aku uang 50.000 dan suruh aku naik bus karena aku bau. Sekarang kamu histeris karena rumah kosong dan anak gak ada. Di seberang terdengar suara tangis. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suamiku menangis. Aku takut kehilangan anakku, katanya. Aku menarik napas panjang. Kamu bukan takut kehilangan dia. Kamu takut kehilangan nama baikmu. Aku mematikan telepon. Aku menatap bayiku. Dia sudah tertidur, mungkin lelah menangis. Aku mengusap kepalanya perlahan. Dan di rumah kosong itu, di lantai dingin itu, aku sadar satu hal. Aku boleh lelah, aku boleh hancur. Tapi aku tidak boleh tinggal di tempat yang tidak menganggapku manusia. Aku mematikan telepon dengan jari yang masih gemetar. Suara suamiku terputus, tapi gema kata-katanya masih berdengung di kepalaku. Rumah kosong itu terasa makin luas dan makin dingin. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, memeluk bayiku erat-erat. Nafasku masih terengah, bukan hanya karena lelah, tapi karena pikiranku seperti dikejar ribuan pertanyaan yang tak punya jawaban. Bagaimana mungkin, di hari aku melahirkan anaknya, dia membiarkan ibunya mengangkut semua barangku? Bagaimana mungkin, setelah melihatku keluar dari rumah sakit dengan tubuh penuh luka, dia justru memilih pergi, meninggalkanku seperti sampah di pinggir jalan? Bayiku bergerak kecil dalam pelukanku. Matanya terbuka setengah, lalu menatap wajahku. Tatapan itu polos, bersih. Tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan, tentang dinginnya manusia, tentang betapa kejamnya dunia. Dia hanya tahu satu hal, aku ibunya. Dan itu membuat dadaku kembali sesak. Aku mengusap pipinya. Tenang ya nak, mama ada di sini. Tapi dalam hati aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar punya tempat untuk berdiri? Aku berdiri perlahan. Kakiku masih lemas. Aku melangkah menyusuri rumah kosong itu. Dari ruang tamu ke dapur, lalu ke kamar mandi. Semua kosong. Bahkan sendok, piring, dan gelas pun hilang. Mereka benar-benar mengosongkan hidupku dalam satu hari. Aku menahan tangis lagi. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi kalau aku menangis sekarang, aku takut tidak bisa berhenti. Aku duduk di sudut kamar, menyandarkan kepala ke tembok. Bayiku tertidur lagi. Nafasnya teratur, kecil dan hangat di dadaku. Di tengah kehancuran itu, hanya dia satu-satunya hal yang masih terasa nyata. Aku memejamkan mata dan mengingat hari-hari awal pernikahanku. Dulu, suamiku tidak seperti ini. Dulu dia tersenyum saat melihatku lelah. Dulu dia menggenggam tanganku saat aku menangis. Dulu dia berjanji akan melindungiku. Tapi janji ternyata bisa mati pelan-pelan. Bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena ratusan sikap kecil yang dingin. Ucapan yang merendahkan, tatapan yang kosong, diam yang menyakitkan. Dan hari ini, semua itu mencapai puncaknya. Aku membuka ponsel lagi. Ada beberapa pesan masuk. Dari ibuku. Anakku, kamu di mana? Kok suara kamu tadi lemah sekali? Jawab Mamana. Air mataku kembali mengalir. Aku mengetik dengan tangan gemetar. Ma, aku di rumah, tapi rumahnya kosong. Semua barang diangkut ibu mertuaku. Aku sama bayi sendirian. Tidak lama kemudian, teleponku berdering. Ibuku. Suara beliau di seberang langsung berubah panik. Apa? Kamu di mana sekarang? Di rumah, tapi kosong, Ma. Ya Allah. Suara ibuku bergetar. Kamu jangan di situ. Kamu keluar sekarang. Mama jemput. Aku terdiam.
Hatiku terasa hangat untuk pertama kalinya hari itu. Mama jemput kamu. Tunggu di depan rumah. Jangan kemana-mana. Telepon terputus. Tapi kali ini bukan karena marah. Kali ini karena cinta. Aku berdiri lagi, menggendong bayiku, lalu keluar dari rumah kosong itu. Aku duduk di teras, menunggu. Angin sore menyentuh kulitku. Matahari mulai turun. Dunia kembali berjalan seperti biasa, tapi hidupku sudah tidak sama lagi. Beberapa menit kemudian, mobil ibuku berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Ibuku turun dengan wajah cemas. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Ya Allah, anak mama. Beliau memelukku erat. Tidak peduli aku bau darah, keringat dan air mata. Tidak peduli bajuku kusut. Tidak peduli rambutku berantakan. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku benar-benar merasa dipeluk. Aku menangis di bahunya seperti anak kecil. Bahuku bergetar, nafasku tersengal. Semua yang kutahan sejak pagi akhirnya pecah. Ibuku mengusap punggungku. Kamu nggak salah, Nak. Kamu kuat, tapi kamu nggak boleh disakiti terus. Aku mengangguk. Ibuku menatap bayiku, matanya lembut. Ini cucu mama. Beliau mencium kening bayi itu dengan penuh cinta. Dan di saat itu, aku sadar. Aku mungkin kehilangan rumah. Aku mungkin kehilangan suami yang seharusnya melindungi. Tapi aku belum kehilangan keluargaku. Dan aku belum kehilangan diriku sendiri. Aku masuk ke mobil ibuku. Pintu ditutup. Mesin dinyalakan. Mobil itu melaju menjauh dari rumah kosong itu dan dari hidup yang selama ini menindasku. Aku menatap ke depan. Dalam hati aku berkata, mungkin hari ini aku hancur. Tapi mulai hari ini juga, aku akan belajar berdiri tanpa bergantung pada orang yang tidak pernah mau menopangku. Mobil ibu meraju pelan menembus jalan sore yang mulai padat. Lampu-lampu kendaraan menyala satu persatu, seperti bintang kecil di aspal yang gelap. Aku duduk di kursi belakang, memeluk bayiku erat. Sementara ibuku sesekali melirik ke kaca spion, memastikan aku benar-benar ada di sana. Wajahnya masih menyimpan cemas, tapi ada keteguhan di matanya. Seperti seseorang yang sudah memutuskan untuk melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Tidak ada banyak kata di antara kami. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena terlalu banyak yang ingin dikatakan. Setiap kalimat terasa berat, setiap ingatan terasa menyakitkan. Jadi kami memilih diam, membiarkan suara mesin mobil dan napas bayi menjadi pengisi ruang. Sesampainya di rumah ibuku, beliau membukakan pintu dengan cepat. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Bau masakan sore masih tertinggal di udara. Begitu aku melangkah masuk, kakiku terasa sedikit lebih ringan. Seolah beban yang tadi menindih dadaku mulai terangkat pelan-pelan. Ibuku mengarahkanku ke kamar lamaku. Kamu istirahat di sini, Mama sudah siapkan semuanya. Aku merebahkan diri di ranjang. Spraynya bersih, bantalnya wangi. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah sakit, aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Bayiku aku letakkan di sampingku. Ibuku menarik selimut sampai ke bahuku. Kamu tidur, Mama jagain cucu Mama. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena lega. Belum lama aku memejamkan mata, ponselku kembali bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatap layar itu lama, jari-jariku ragu, hatiku masih sakit. Tapi aku tahu, masalah ini tidak akan selesai kalau aku terus menghindar. Aku mengangkat telepon. Kamu di mana sekarang? Suaranya terdengar lebih tenang, tapi masih ada sisa panik. Aku di rumah Mama, jawabku. Hening sebentar. Kamu pulang sekarang, katanya. Kita bicarakan baik-baik. Aku menahan napas. Bicarakan apa? Cara kamu melempar aku naik bus? Atau cara ibumu mengosongkan rumah saat aku melahirkan? Kamu jangan bawa-bawa Mama. Itu urusan kita. Aku tertawa pahit. Justru ini semua terjadi karena ibumu. Dan karena kamu diam. Hening lagi. Kamu tahu nggak rasanya berdiri di depan rumah sakit dengan perut dijahit, gendong bayi, lalu dilempar uang seperti pengemis. Lanjutku dengan suara gemetar. Kamu tahu rasanya masuk rumah dan semuanya kosong? Kamu tahu rasanya jadi istri yang tidak dianggap manusia? Suamiku tidak langsung menjawab. Nafasnya terdengar di seberang.
Aku nggak bermaksud begitu, katanya akhirnya. Aku cuma lagi capek. Capek. Satu kata itu membuat dadaku seperti diremas. Capek. Aku mengulang. Aku baru melahirkan anakmu. Aku hampir mati di ruang bersalin. Tapi kamu bilang kamu capek. Aku menutup mata. Air mata mengalir lagi. Kamu pulang sekarang, katanya lagi. Lebih tegas. Ini rumahmu. Aku membuka mata. Rumah. Rumah itu sudah bukan rumah buat aku. Itu tempat aku direndahkan. Jangan lebay, katanya. Kata itu seperti tamparan. Lebay? Suaraku naik. Kamu lempar aku uang 50.000 dan suruh naik bus karena aku bau. Kamu bilang aku lebay? Di seberang terdengar helaan nafas kasar. Udahlah, kamu pulang aja. Anak itu anakku. Aku terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti tanggung jawab. Terdengar seperti klaim. Aku ibunya. Jawabku pelan tapi tegas. Dan aku tidak akan bawa dia ke tempat yang tidak menghargai ibunya. Hening. Aku kasih kamu waktu, kata suamiku akhirnya. Tapi jangan lama-lama. Aku menatap dinding kamar lamaku. Poster-poster masa remaja masih ada. Foto-foto lama masih tergantung. Aku tidak minta waktu. Aku minta perubahan, jawabku. Dan kalau kamu tidak bisa berubah, mungkin kita tidak perlu bersama lagi. Aku mematikan telepon. Dadaku naik turun, jantungku berdebar keras, tanganku gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah. Ibuku masuk ke kamar pelan-pelan. Beliau duduk di tepi ranjang. Dia nelpon, tanyanya. Aku mengangguk. Dia suruh kamu pulang, lanjutnya. Aku mengangguk lagi. Ibuku menghela napas panjang. Nak, pernikahan itu bukan cuma tentang bertahan, tapi juga tentang dihargai. Aku menatap ibuku. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh keyakinan. Kamu tidak salah, katanya lagi. Dan mama akan ada di pihak kamu. Aku menggenggam tangan ibuku erat. Dan malam itu, di kamar lamaku, dengan bayiku di sampingku dan ibuku di dekatku, aku tahu satu hal. Aku sudah melangkah keluar dari hidup yang menindasku. Dan aku tidak akan kembali, kecuali sebagai perempuan yang dihormati. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah suamiku terbayang, diikuti suara ibunya yang selalu terasa seperti pisau kecil menusuk pelan tapi dalam. Bayiku tidur di sampingku, napasnya teratur, tapi pikiranku terus berputar. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan hidup. Satu jalan kembali ke pernikahan yang dingin dan penuh luka. Jalan lain menuju masa depan yang belum jelas, tapi setidaknya tidak penuh penghinaan. Pagi menjelang, sinar matahari masuk lewat jendela kamar lamaku. Ibuku sudah bangun lebih dulu, menggendong cucunya dengan senyum yang tulus. Melihat mereka, hatiku terasa hangat sekaligus perih. Hangat karena ada cinta. Perih karena aku tahu, cinta seperti ini seharusnya juga aku dapatkan dari suamiku. Ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. Kita ketemu, di rumah mama, sekarang. Aku membaca pesan itu lama. Tanganku dingin. Jantungku berdebar. Aku tahu, pertemuan ini tidak akan mudah. Ibuku melihat wajahku berubah. Dia mau ketemu. Aku mengangguk. Ibuku menghela napas. Kalau begitu, mama ikut. Kami berangkat bersama. Di dalam mobil, aku memeluk bayiku erat. Jalanan pagi terasa panjang. Setiap detik seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Sesampainya di rumah mertuaku, suasananya tegang. Pintu terbuka. Di ruang tamu, suamiku duduk dengan wajah keras. Di sampingnya, ibunya, mertua perempuanku. Beliau menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti menilai barang rusak. Kamu akhirnya datang, katanya dingin. Aku menelan ludah. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berdiri tegak. Bayiku kugendong di dada. Kita mau bicara, kata suamiku. Iya, sahut ibunya cepat, biar semuanya jelas. Aku duduk di kursi. Ibuku duduk di sampingku. Kehadirannya memberiku kekuatan. Mertua menatapku tajam. Kamu tahu nggak kenapa barang-barangku aku angkut? Aku menggeleng pelan. Karena kamu nggak tahu diri, katanya tanpa ragu. Kamu itu numpang di rumah anakku, tapi kamu banyak menuntut. Dadaku langsung panas. Bu, kataku pelan tapi tegas. Saya istri anak ibu, saya bukan numpang. Mertua mendengus. Istri tapi tidak tahu posisi. Ibuku langsung menoleh. Posisi apa maksud ibu? Mertua menatap ibuku. Posisi sebagai perempuan, jangan sok berani. Udara di ruangan itu seperti membeku. Aku menarik napas panjang. Kalau posisi perempuan itu berarti harus diam saat dihina.
Berarti saya tidak mau ada di posisi itu. Mertua tersenyum miring. Lihat kan, mulai melawan. Suamiku menghela napas. Sudahlah, Ma. Tunggu dulu, kata ibuku. Suaranya tenang tapi tegas. Anak saya baru melahirkan. Dalam keadaan luka, dia diperlakukan seperti sampah. Itu bukan soal melawan, itu soal martabat. Mertua mendengus. Ah, lebay. Kata itu lagi. Hatiku bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, karena marah. Aku menatap mertua langsung ke matanya. Bu, saya keluar dari rumah sakit dengan perut dijahit. Anak ibu melempar saya uang 50.000 dan menyuruh saya naik bus karena katanya saya bau. Ibu tahu rasanya? Mertua terdiam. Aku lanjutkan. Suaraku bergetar tapi tegas. Lalu saat saya pulang, rumah kosong. Semua barang saya hilang. Itu perbuatan siapa? Mertua mengangkat dagu. Saya. Satu kata itu, seperti petir. Saya angkut semua karena saya mau kamu pergi dari hidup anak saya. Lanjutnya, ibuku berdiri. Ibu tidak punya hak mengusir anak saya. Mertua berdiri juga. Saya ibu dari suaminya. Aku berdiri pelan, menggendong bayiku lebih erat. Dan saya ibu dari cucu ibu. Tapi ibu memperlakukan saya seperti musuh. Hening. Suamiku menunduk. Aku menatap suamiku. Kamu diam saja saat ibumu melakukan semua ini. Itu lebih menyakitkan dari semua kata-katanya. Suamiku mengangkat wajah. Matanya merah. Aku bingung. Katanya lirih. Aku tersenyum pahit. Tidak. Kamu tidak bingung. Kamu hanya memilih diam karena itu lebih nyaman buat kamu. Aku menoleh ke mertua. Bu, saya tidak pernah berniat melawan. Tapi saya juga tidak akan diam saat diinjak. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang bicara. Dan di tengah keheningan itu, aku sadar. Ini bukan lagi soal bertahan sebagai istri. Ini soal menyelamatkan diriku sebagai manusia. Ruangan itu terasa semakin sempit. Seolah dinding-dindingnya ikut mendekat. Aku masih berdiri menggendong bayiku. Jantungku berdetak keras sampai terasa di telinga. Semua mata tertuju padaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin lagi menjadi perempuan yang hanya menunduk dan mengalah. Aku menarik napas panjang. Dalam-dalam. Lalu aku bicara. Selama ini aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Aku diam saat disalahkan. Aku sabar saat direndahkan. Aku menelan semua luka sendirian. Tapi hari ini, cukup. Suamiku mengangkat kepala. Matanya terlihat terkejut. Aku baru melahirkan anakmu. Lanjutku. Aku hampir mati di ruang bersalin. Tapi begitu keluar, aku diperlakukan seperti barang kotor. Dan saat aku pulang, rumahku dikosongkan. Hidupku dikosongkan. Aku menatap mertua. Ibu boleh tidak suka sama saya. Tapi ibu tidak punya hak menghancurkan hidup saya. Mertua ingin bicara. Tapi aku lebih dulu mengangkat tangan. Sekarang giliran saya. Kataku tegas. Aku menoleh ke suamiku. Kamu suamiku. Seharusnya kamu berdiri di depanku. Bukan di belakang ibumu. Tapi kamu memilih diam. Dan diam kamu itu melukai aku lebih dalam dari semua kata kasar. Suamiku berdiri. Suaranya bergetar. Aku cuma gak mau ribut. Aku tersenyum pahit. Kamu tidak mau ribut. Tapi kamu membiarkan aku hancur. Hening. Aku mengusap kepala bayiku. Suaraku melembut tapi tetap tegas. Mulai hari ini, aku tidak akan tinggal di rumah yang tidak menghormati ibunya. Mertua mendengus. Jadi kamu mau cerai? Kata itu melayang di udara seperti pisau. Aku menatapnya lurus. Kalau itu satu-satunya cara supaya saya dan anak saya dihargai, maka iya. Ibuku berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Anak saya tidak minta dimanjakan, kata ibuku. Dia hanya minta dihormati. Suamiku terlihat goyah, matanya berkaca-kaca. Kamu tega bawa anakku pergi. Aku mengangguk pelan. Aku tega meninggalkan tempat yang membuat ibunya menderita. Suamiku tertunduk kembali. Kepalanya tertunduk. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar kehilangan. Tapi aku tidak lagi merasa bersalah. Karena selama ini, akulah yang selalu kehilangan diriku sendiri demi dia. Aku melangkah ke pintu. Ibuku mengikutiku. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah suamiku. Kalau kamu mau jadi ayah, buktikan dulu bisa jadi suami. Lalu aku pergi. Dan saat kakiku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasa seperti baru saja lahir kembali. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri.
Hari-hari pertamaku di rumah ibu berjalan lambat. Tubuhku masih lemah, jahitan masih terasa perih, tapi hatiku mulai bernafas. Setiap pagi, ibuku membantuku mengurus bayi. Beliau menyiapkan air hangat, memasakkan sup, dan memintaku tidur lebih banyak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak merasa bersalah hanya karena beristirahat. Bayiku tumbuh dari hari ke hari. Tangisnya semakin kuat, matanya semakin jernih. Setiap kali dia menatapku, aku merasa punya alasan untuk bangun dan bertahan. Sementara itu, dari jauh, aku tahu suamiku mulai merasakan apa artinya kehilangan. Awalnya, dia mengirim pesan pendek, "Kamu baik-baik saja?" Aku tidak membalas. Hari berikutnya, dia menelpon, "Aku mau lihat anak." Aku tidak mengangkat. Hari demi hari berlalu. Pesannya semakin panjang. "Aku salah. Aku bodoh. Aku nggak ngerti betapa berharganya kamu waktu itu." Aku membaca semuanya, tapi tidak langsung menjawab. Karena selama ini, akulah yang selalu mengejar. Sekarang, biarlah dia yang belajar merasakan sepi. Ibuku melihatku sering menatap layar ponsel. "Kamu masih mikirin dia?" Aku menggeleng. Aku cuma belajar menahan diri. Suatu sore, hujan turun pelan. Aku duduk di dekat jendela, menggendong bayiku. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ibuku membuka, dan di sana berdiri suamiku. Rambutnya basah, bajunya kusut, wajahnya lebih kurus, matanya merah. "Aku mau ketemu kamu," katanya pelan. Ibuku menoleh padaku. Aku mengangguk. Dia masuk, berdiri canggung di ruang tamu. Kami saling diam. Akhirnya dia bicara. "Aku kehilangan rumah, bukan karena barangnya hilang, tapi karena kamu nggak ada di sana." Aku menatapnya, tapi tidak langsung menjawab. "Aku salah," katanya lagi. "Aku takut sama mama. Aku lebih milih aman daripada adil." Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia bukan sebagai laki-laki yang kuat, tapi sebagai anak kecil yang baru sadar kehilangan. Dia melangkah mendekat, menatap bayiku. "Aku mau gendong dia," katanya pelan. Aku ragu, tapi akhirnya aku menyerahkan bayiku. Tangannya gemetar saat menggendong. Dia menatap wajah anak itu lama, lalu menangis lagi. "Ayah minta maaf." Aku berdiri di depannya. Maaf itu bukan cuma kata, maaf itu perubahan. Dia mengangguk. Aku tahu. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, aku melihat kemungkinan. Bukan janji kosong, tapi kemungkinan. Setelah hari itu, setelah suamiku datang ke rumah ibuku dengan mata merah dan hati yang retak, hidupku tidak langsung menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya. Kedatangannya membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kututup rapat. Tentang masa depan, tentang pernikahan, tentang apakah seseorang benar-benar bisa berubah, atau hanya pandai menyesal saat kehilangan. Ia mulai sering datang, tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat kehadirannya terasa nyata. Kadang hanya berdiri di teras, kadang membawa susu bayi, kadang hanya ingin melihat anak kami tidur. Ia tidak lagi memerintah, tidak lagi meninggikan suara, tapi sikap diamnya yang baru justru membuatku lebih waspada. Karena aku pernah percaya padanya dulu, dan kepercayaan itu yang menghancurkanku. Suatu sore, ia datang lagi. Aku sedang duduk di lantai, melipat baju bayi. Bayiku tidur di ayunan kecil buatan ibuku. Suamiku berdiri di pintu kamar, ragu masuk. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Tanganku terus melipat. "Aku mau ngomong sesuatu," lanjutnya. Aku berhenti, menatapnya. Dia duduk di kursi dekat pintu. "Aku sudah bicara sama mama." Hatiku langsung mengencang. Aku bilang ke dia, aku salah, dan aku nggak mau lagi dia ikut campur rumah tangga kita. Aku menatapnya tajam. Dan dia marah besar, katanya jujur. Tapi aku tetap bilang, "Aku nggak mau kehilangan kamu dan anakku karena ego dia." Kata-katanya terdengar seperti sesuatu yang seharusnya menenangkanku, tapi justru membuatku semakin hati-hati. "Kamu tahu," kataku pelan, "yang paling menyakitkan itu bukan saat ibumu menghina aku, tapi saat kamu diam." Dia menunduk. "Aku takut," katanya. "Takut kehilangan mama. Takut jadi anak durhaka." Aku mengangguk. "Dan karena itu, kamu memilih jadi suami yang tidak adil." Ia terdiam lama. Hari-hari berikutnya aku mengamati perubahan kecilnya. Ia mulai datang tanpa membawa tuntutan. Ia mulai mendengarkan. Ia bertanya, bukan memerintah. Ia membantu ibuku mencuci piring, menyapu halaman, bahkan menggendong anak kami sambil mengajaknya bicara pelan. Tapi di dalam hatiku, masih ada tembok.
Karena luka itu tidak hilang hanya karena permintaan maaf. Suatu malam ketika bayiku tertidur, aku duduk sendiri di kamar. Aku memandangi wajah kecil itu lama. Disitulah pertanyaanku muncul lagi. Apakah aku ingin anakku tumbuh dengan ayah yang pernah mengusir ibunya? Aku ingin anakku punya ayah, tapi aku juga ingin dia punya ibu yang utuh. Bukan ibu yang selalu mengalah sampai hilang dirinya sendiri. Keesokan harinya, aku mengajak suamiku bicara. Kami duduk di teras rumah ibuku. Udara sore hangat, tapi suasana hati kami dingin. Aku mau jujur, kataku. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali seperti dulu. Dia menelan ludah. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Aku tidak takut jadi janda. Lanjutku. Aku takut jadi istri yang terus disakiti. Kalimat itu membuatnya memejamkan mata. Aku ingin kamu berubah bukan karena takut kehilangan aku, kataku lagi, tapi karena kamu sadar aku pantas dihormati. Dia mengangguk pelan. Aku sedang belajar. Belajar saja tidak cukup, jawabku. Aku butuh bukti. Ia menatapku. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku berpikir lama, lalu aku berkata, kalau kamu mau kembali, kamu harus berdiri di depan ibumu, bukan di belakangnya. Ia terdiam. Aku tahu itu berat, tapi aku juga tahu, itulah ujiannya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari ibuku. Mertuaku datang ke rumah kami, mencari aku. Aku langsung tahu, inilah ujian yang sebenarnya. Aku tidak menolak pertemuan itu. Hari itu, kami bertemu di ruang tamu rumah ibuku. Aku, suamiku, ibuku, dan mertua. Mertua duduk dengan wajah kaku, tangannya terlipat di dada. Kamu bikin anak saya berubah, katanya langsung. Aku menatapnya. Tenang. Tidak, Bu. Saya cuma berhenti diam. Mertua mendengus. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak menjawab. Aku menoleh ke suamiku. Dan untuk pertama kalinya, dia berdiri di depanku. Ma, katanya, yang salah itu aku. Ibunya menatap tajam. Apa maksud kamu? Aku salah karena membiarkan istriku diperlakukan seperti bukan manusia, katanya. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Udara seperti berhenti. Mertua berdiri. Kamu lebih pilih dia daripada mama. Suamiku menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi dia tetap bicara. Aku pilih keadilan. Aku menutup mataku sesaat. Itulah pertama kalinya. Aku melihat suamiku benar-benar menjadi suami. Bukan karena cinta yang manis, tapi karena keberanian. Setelah hari itu, setelah suamiku akhirnya berdiri di depanku, dan bukan lagi di belakang ibunya, sesuatu di dalam diriku mulai bergeser. Bukan langsung percaya, bukan langsung kembali seperti dulu, tapi ada ruang kecil yang terbuka. Ruang untuk menilai ulang, bukan dengan cinta yang buta, tapi dengan kesadaran. Hari-hari berikutnya menjadi masa pengamatan. Aku tidak lagi hidup dalam kemarahan, tapi juga belum hidup dalam pengampunan. Aku melihat bagaimana suamiku menjaga jarak dari ibunya, bagaimana ia menolak campur tangan, bagaimana ia mulai belajar bertanya, bukan memerintah, dan yang paling penting, bagaimana ia tidak lagi meremehkanku. Suatu sore, ia datang membawa sebuah tas kecil. Aku ambil ini dari rumah, katanya, barang-barangmu yang masih tersisa. Aku membuka tas itu. Di dalamnya ada beberapa bajuku, selimut bayi, dan satu foto pernikahan kami yang dulu aku simpan di lemari. Aku menatap foto itu lama, dua orang yang tersenyum, tanpa tahu badai apa yang akan datang. Kamu mau kembali? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak mau kembali ke rumah itu, kataku. Aku mau kembali ke pernikahan yang berbeda. Dia mengangguk. Aku siap berubah. Aku menghela napas panjang. Berubah itu bukan janji, itu proses. Dia menatapku penuh harap. Kasih aku kesempatan. Aku memandang bayiku yang sedang tertidur di ayunan. Lalu aku menatap ibuku yang sedang di dapur. Dan akhirnya, aku menatap suamiku. Aku kasih kamu satu kesempatan, kataku. Bukan karena aku lemah, tapi karena anak ini berhak tahu bahwa ayahnya pernah berusaha. Matanya berkaca-kaca, kuat. Aku mengerti. Malam itu, aku menangis sendirian. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, memberi kesempatan juga butuh keberanian. Beberapa minggu kemudian, kami mulai hidup terpisah dari ibunya. Bukan di rumah lama. Kami menyewa rumah kecil, sederhana,
tapi bersih. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti milik kami berdua. Hari pertama pindah, aku berdiri di tengah ruang kosong itu sambil menggendong bayiku. Ayahmu belajar jadi manusia yang lebih baik, bisikku di telinganya. Suamiku datang dari belakang, memeluk kami berdua. Dan di dalam pelukan itu, aku tidak lagi merasa kecil. Aku merasa setara. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Rumah kecil yang kami tempati mulai terisi bukan hanya oleh perabot, tapi oleh kebiasaan baru. Suamiku pulang lebih awal. Ia mulai membantu mengurus bayi tanpa diminta. Ia belajar mengganti popok, menenangkan tangis, bahkan bangun tengah malam saat anak kami terbangun. Bukan sempurna, tapi nyata. Dan bagiku, itu jauh lebih berarti daripada janji yang manis di mulut, tapi kosong di perbuatan. Aku pun berubah. Aku tidak lagi meminta dengan suara gemetar. Aku tidak lagi takut mengatakan apa yang kurasakan. Aku belajar berdiri sejajar, bukan di bawah. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang bertahan dalam sakit, tapi tentang tumbuh dalam saling menghormati. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu sambil menggendong anak kami, suamiku datang dan duduk di sampingku. Ia menatap kami lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih karena kamu tidak menyerah pada aku, tapi juga tidak menyerah pada dirimu sendiri." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku percaya kalimat itu. Karena aku tahu, aku tidak kembali karena takut. Aku kembali karena sadar aku pantas dihormati. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari hidupku. Seorang perempuan bukan harus kuat karena dipaksa, tapi karena dia tahu nilainya. Jika kamu sedang berada di hubungan yang membuatmu kecil, diam, dan takut, ingat satu hal ini. Cinta yang benar tidak pernah meminta kamu mengorbankan harga dirimu. Dan untuk kamu yang sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana. Aku ingin tahu cerita ini sampai ke kota kamu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.